Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah pertemuan kedua kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar penyajian data. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu penyajian data? Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca oleh siapapun. Oke, adapun tujuan penyajian data di sini untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari lapangan, baik populasi atau sampel, menjadi data yang bertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi siapapun yang membutuhkannya. Adapun alur proses sebuah data menjadi informasi, yaitu ada 3 prosesnya. Yang pertama yaitu adalah input, yang kedua proses, yang ketiga adalah output. Oke, input ini merupakan data mentah yang kita dapat di lapangan. Misalkan kita mencari data tentang kasus ibu bersalin dengan preeklamsi. Kita ambil data mentah itu di rumah sakit ataupun di puskesmas. Setelah itu, setelah kita input dan mendapatkan data mentah, baru kita lakukan proses. Setelah kita mendapatkan data mentah di lapangan, lalu kita melakukan proses sehingga kita bisa mendapatkan informasi tentang data-data mentah yang kita dapatkan. Untuk proses di sini bisa secara manual ataupun bisa secara elektronik atau bantuan dengan SPSS. Setelah itu baru kita masuk ke output. Output di sini data kita sajikan dengan beberapa cara sehingga kita bisa mendapatkan informasi tentang data yang kita butuhkan. Untuk mendapatkan informasi disajikan bisa menggunakan secara tekstuler ataupun tulisan, bisa dengan cara tabel, bisa cara dengan grafik, bisa cara dengan diagram, dan bisa dengan gambar. Oke, kita masuk ke jenis-jenis cara penyajian data. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama itu bisa dengan cara tekstuler atau tulisan. Tekstuler atau tulisan ini merupakan penyajian data dengan narasi atau dengan kalimat. Penyajian dalam bentuk tulisan. Tujuannya ini untuk memberikan keterangan dari keseluruhan prosedur, hasil-hasil dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dengan menggunakan tulisan ataupun teks. Terus tujuannya juga ini tidak dapat mencakup banyak gambaran statistik karena bisa tidak efektif. Jadi beda antara tekstuler dengan gambar ataupun dengan diagram ya. Untuk penyajian secara tekstuler di sini yaitu harus menggunakan bahasa yang benar. Yang kedua, ringkas tetapi efektif. Yang ketiga, menghindari bahasa berbunga. Terus yang keempat yaitu paragraf mengandung tema, data ataupun fakta pendukung tema, dan pendapat ataupun opini. Kita bisa melihat contoh sebagai berikut. Ini adalah contoh untuk penyajian data secara teks. Di sini ada temanya tentang AKI, angka kematian ibu di Indonesia. Setelah itu kita munculkan data. Data di sini adalah tentang berapa angka kejadian AKI di Indonesia, terus di Thailand, di Singapura. Inilah datanya. Setelah itu adalah opini. Opini adalah pendapat. Pendapat di sini dijelaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan karena masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara bagian lain gitu.
Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi di sini adalah mendeskripsikan data dengan menyajikan frekuensi atau banyaknya subjek. Yang kedua, tabel frekuensi lebih cocok jika sumber data mempunyai jenis variabel nominal ataupun ordinal. Jadi intinya di sini adalah untuk penyajian tabel di sini harus ada nomor tabel dan nama tabel. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Contohnya ini adalah nomor tabel, sedangkan ini judul ini adalah nama tabel. Jadi setiap kita penulisan pada tabel itu harus ada nomor tabel dan nama tabel. Nama tabel ini contohnya distribusi frekuensi paritas ibu bersalin di RSUDX tahun 2022. Contohnya untuk variabel paritas ini ada beresiko dengan tidak beresiko. Ini ada frekuensi dan ini ada persentasenya. Oke, selain itu kita harus ada juga mencantum sumber. Sumber di sini datanya dari mana kita dapatkan, gitu. Jadi kita bisa membaca tabel distribusi frekuensi ini. Misalkan berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari 126 orang ibu bersalin, lebih dari sebagian 68 atau 54% ini merupakan paritas beresiko gitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang grafik atau diagram. Grafik atau diagram adalah penyajian data secara ringkas. Biasanya menghubungkan antara variabel bebas X dengan variabel tidak bebas Y. Untuk data kualitatif biasanya disajikan dengan diagram batang, diagram gambar, dan diagram V atau diagram lingkaran. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas untuk data kualitatif yang disajikan dengan diagram batang, gambar, dan diagram lingkaran. Oke, untuk diagram batang di sini ataupun bar diagram, diagram batang atau bar diagram ini merupakan digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Ciri-cirinya yang pertama itu berbentuk persegi panjang. Setelah itu menggambarkan nilai pengamatan dan frekuensinya. Yang ketiga yaitu tinggi atau panjang batang menggambarkan frekuensi dan nilai pengamatan terdapat pada sumbu X dan frekuensi pada sumbu Y. Dari cara penampilan balok-baloknya bar diagram ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama single bar, yang kedua multi bar, yang ketiga yaitu subdivided bar. Oke, kita masuk ke contoh yaitu single bar. Single bar di sini kita bisa melihat bahwa batang terpisahkan. Misalkan yang warna orange ini adalah fill, yang kedua suntik, yang ketiga IUD. Jadi ingat, ini adalah nomor tabel, di mana gambar 1.1 dan ini adalah nama tabel. Jumlah akseptor KB di Kabupaten X tahun 2020 gitu. Jadi di sini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X gitu. Ini adalah contoh tabel single bar. Oke, kita masuk ke multiple bar. Di sini kita bisa melihat ada terdapat nomor tabel, ada nama tabel, dan di sini ada sumbu Y dan di sini ada sumbu X. Untuk multiple bar ini adalah barnya tidak terpisahkan. Ya, kita bisa lihat yang single bar tadi, yang single bar di sini di mana batang terpisah antara batang satu dengan batang yang lainnya terpisahkan. Sedangkan di sini untuk multiple ini adalah batang tidak terpisahkan tapi digabung, ya.
Ini adalah contoh yang multiverbar gitu. Terus di sini juga kita harus mencantumkan sumber data yang kita dapatkan dari mana. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah subdivided bar, di mana juga sama, tetapi di sini adalah batangnya itu satu batang ada 3 komponen, ya. Bisa lebih tergantung pengamatannya gitu, atau kita bisa mau menambahkan KB selanjutnya adalah implan, boleh gitu. Jadi tergantung jenis pengamatannya gitu. Jadi kita harus tahu bisa membedakan antara single bar, multi bar, dan subdivided bar gitu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa satu batang di sini ada beberapa jenis pengamatan, ya. Yang orange jenis pengamatannya pil, biru suntik, dan IUD berwarna merah. Kita bisa melihat pada tahun 2018 ada 20 orang menggunakan akseptor KB pil, dan 2018 ada 45 orang menggunakan akseptor KB suntik dan 35 orang menggunakan akseptor KB IUD. Inilah contoh subdivided bar, ya. Oke, kita masuk ke diagram gambar atau piktogram. Piktogram adalah diagram yang digambar sesuai dengan objek-objeknya. Seperti ingin menunjukkan jumlah penduduk dengan menggambarkan orang. Ya, kita lihat contoh di bawah ini. Lihat tabel, tetap harus ada nomor tabel dan nama tabel. Nama tabel di sini adalah jumlah penduduk di Kelurahan X tahun 2022. Jadi di sini kita mau melihat jumlah penduduknya. Misalnya di Kelurahan A ada berapa jumlah penduduknya. Di keterangan ini dituliskan bahwa satu gambar gambar manusia itu sama dengan 100. Jika ada 6 gambar mahasiswa, berarti terdapat 600 jumlah penduduk di Kelurahan A. Dan begitu juga dengan Kelurahan B. Ada berapa terdapat gambar manusia? Ada 700. Dan di Kelurahan C ada 400. Jadi jumlah penduduk di Kelurahan X adalah 1.700 semuanya gitu. Oke, kita masuk ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini digunakan untuk penyajian data dengan skala nominal dan ordinal, atau disebut juga data kategori. Luas satu lingkaran adalah 360 derajat. Ingat, kategori dalam diagram lingkaran adalah dihitung dengan rumus N kecil dibagi N besar, atau N dibagi N besar dikali 100 jika kita mau mencari persentasenya. Terus diagram lingkaran ini juga terdapat sejumlah juring lingkaran. Masing-masing lingkaran menggambarkan satu kelompok nilai pengamatan. Besar sudut dari juring mempresentasikan frekuensi nilai pengamatan. Kita bisa lihat contoh sebagai berikut. Contohnya 3 penyebab kematian ibu bersalin di RSUD X tahun 2021. Salah satunya adalah perdarahan. Terdapat 100 kasus, sedangkan preeklamsi dan eklamsi ada 90 kasus dan infeksi ada 50 kasus. Untuk menghitung presentasi dan sudut juring diagram lingkaran, kita bisa masukkan ke dalam tabel. Kita hitung dulu sudut juringnya. Sudut juringnya tadi sudah saya jelaskan.
N kecil dibagi N besar dikali 360. Sudut tadi adalah 360 ya. Ini luas lingkaran terdapat 360. Oke, jadi jumlah kasus ini kita hitung semuanya dari perdarahan, preeklamsi sampai infeksi. Ini kita hitung ada berapa jumlah total semuanya yang menyebabkan kematian ibu, yaitu sebanyak 245 kasus ya dari 3 penyebab tersebut. Oke, kita hitung sudut juringnya. Jadi N kecil dibagi dengan N besar, yaitu jumlah kasusnya, dikali 360 luas lingkaran, sama dengan didapatkan 146 derajat ya. Terus begitu juga dengan preeklamsi, dari N kecil dibagi N besar dikali 360 didapatkan 139 derajat. Dan bagaimana dengan infeksi? Sama ya, rumusnya sama, di mana N kecil dibagi dengan N besar dikali 360 derajat sama dengan 73 derajat. Oke, terus bagaimana ketika kita untuk mencari persentasenya? Ya, rumus persentasenya tadi sama. Kita kembalikan ke slide berikutnya, yaitu N kecil dibagi dengan N besar dikali dengan 100%. Kita masukkan ke rumus. N kecil berapa jumlahnya? Untuk perdarahan adalah 100 dibagi 245 jumlah seluruhnya dikali dengan 100 didapatkan 40%. Dan begitu juga dengan kasus preeklamsi, di mana 95 dibagi 245 dikali 100 sama dengan 38 derajat. Dan begitu juga dengan untuk infeksi, 50 dibagi 245 dikali 100 sama dengan 20 derajat. Ya. Oke, kita masuk ke diagram lingkaran atau V diagram, di mana dari hasil kita mencari presentasi tadi kita munculkan dengan menggunakan V diagram, di mana penyebab kematian ibu pada kasus persalinan di RSUD X tahun 2021 adalah disebabkan oleh 40% disebabkan oleh perdarahan dan 38% disebabkan oleh preeklamsi dan eklamsi dan 20% disebabkan oleh infeksi ya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.